Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuka jalan. Amin. Alhamdulillah. Bagi rakyat, bagi prinsipal, bagi lawyer yang hadir saat sekarang sidang di PN Pusat mengenai gugatan ijazah Joko Widodo serta termasuk yang kita gugat DPR RI, MPR, KPU, Bawaslu, Menseknek, Menkau, Mendikbud, PN Solo dan Rektor UGM. KPU Bawaslu. Sudah. Jadi perjalanan tadi ini cukup menenangkan, namun kami menilai pergantian hakim dari awal ini bahwa hakim yang baru ini agak lebih objektif, ya. Walaupun mau nipu kita tadi. Iya, mau ngakalin kita. Jadi Allah juga menunjukkan lidah mereka menyampaikan suruh dirubah. Itu Allah yang memerintahkan lidah mereka. Tidak. Ketua majelisnya. Tidak. Iya kan? Ketua majelisnya mengatakan kalau mau begini sistem apa yang tadi diributkan oleh Prof. Egy dan kita semua tentang tanda tangan surat kuasa basah, iya dirubah. Nah, berarti Allah yang menunjukkan itu juga. Ya, oleh Di mana awalnya majelis hakim tetap mencoba mengusahakan agar Jokowi tetap bisa dikuasakan kepada pihak JPU dan substitusi dari sektek. Oleh karenanya kami bertahan, Bang Egy dan rekan-rekan, kita tidak menghendaki kuasa hukum dari JPU karena sampai saat ini Jokowi belum bisa atau tidak bisa menunjukkan surat kuasa yang asli dengan ditandatangani secara basah, tinta basah maksudnya begitu. Oleh karenanya tadi sudah diputuskan oleh majelis bahwa sidang selanjutnya karena pada gugatan awal kuasa hukum mengatasnamakan atau menggugat ada kalimat Joko Widodo sebagai Presiden RI itu untuk direvisi dan kemudian yang digugat adalah Joko Widodo sebagai pribadi tidak sebagai jabatan Presiden RI dan itu kami tim kuasa akan melakukan revisi bahwa yang digugat adalah nantinya pribadi Joko Widodo. Ya, secara administratif kita akan lakukan itu, insya Allah dalam waktu minggu depan, ya Bang Egy, kita sudah selesaikan semua. Besok dan besok pun sudah kami proses tentang revisi surat gugatan kami. Udah di sini ya, di sini. Sebentar itu. Ini aja Muslim terus Rizal. Oh, Ini kan di sini menghukum pemerintah. ya singkat pada. Nah, ini yang ganti. Baik. Bagian dokumen aja. Juga. Yang bagian Allahu Akbar. Itu. Hari ini saya nggak puas. Nggak puas sebagai prinsipal. Gitu. Menjadi pertanyaan saya melihat dari trik ya tadi itu kita mau dikelabui. Kan? Ya. Jadi Presiden Joko Widodo mau mencoba mengakali kita dengan cara melakukan kepres. Nah itu dia. Jadi nanti kepres itu dia bersembunyi di balik ketiak kepres. Ya, itu tadi. Tapi dengan keahlian Prof. Egy dan teman-teman, Alhamdulillah akhirnya hakim mau berpikir dengan akal sehat dan menerima itu. Bahkan juga membuka ruang untuk merevisi dari jabatan presiden menjadi pribadi Joko Widodo. Udah, ya kan? udah ngerti. Jadi sekali lagi ini kan sayang sekali. Tadi pagi Bung Rijal Fadila menulis tentang jasa palsu sama dengan presiden palsu, ya kan? Nah mudah-mudahan ya kan pada sidang berikutnya. Ini proses sidangnya terbukti. Sudah terbukti bahwa jasa palsu sama dengan presiden palsu. Presiden palsu tidak boleh bersembunyi di bawah ketiak kepres. Dia kalau mau jahat aja, ya kan gitu ya. Kepres pun di bawah undang-undang. Kepres di bawah undang-undang, dia bisa mengakali seolah-olah kepres lebih tinggi dari undang-undang. Ada dua undang-undang HIR sama HIR dan undang-undang. Itu dia. Jadi menurut saya sebagai prinsip mengajak kepada kita semua rakyat Indonesia, inilah konsekuensi
jasa palsu, presiden palsu, akhirnya melahirkan presiden yang penuh dengan tipu-tipu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan prinsipal yang lain, singkat padat. 1795. Allahu Akbar. Ini kemenangan rakyat. Yes. Rakyat menang. Satu, berhasil mengganti majelis. Nah, ini bukan perjuangan ringan. Iya, itu jangan Hukum dilupakan dan itu. para penggugat sejarah semua berjuang. Kita semua yang hadis ini berjuang mewakili rakyat, dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat, memaksa Jokowi. Tanda tangan Itu basah. tanda tangan basah, ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Insya Allah. Dan yang keempat, presidennya palsu. Buat dari boneka kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik. UI. Padat. Oh, walaupun sakit-sakit tetap datang nih. Ya udah agak mendingan mikirin ini. Ini sudah masuk ke bulan keempat. Tapi ada hasil yang luar biasa hari ini. Hakim berani memutuskan mestinya seperti apa tuduhannya, gugatannya, dan wakil Jokowi harus seperti apa. Nunggu memasuki bulan keempat. Jadi strategi ngulur-ngulur waktu habis napas juga. Karena pengacara kita nggak mau main-main terus mundur. Tolong dipikir. Nih hakimnya besok diganti pecat lagi yang mutus. Bakal dimarahin. Karena kasihan hakim majelis yang pertama kenapa mundur? Karena ngusir Jokowi perwakilannya nggak benar. Dia mabok, yang ini ntar dimaki-maki lagi nih, atas saya dimaki-maki lagi. Seknek nelfon. Itu siapa hakim yang mutusin begitu? Jadi tolong doakan hakim yang walaupun menunggu 4 bulan untuk membuktikan sekedar ngasih lihat ijazah gua susah amat sih. Tapi kalau memang ada ya susahnya apa? Tapi tolong paham, kalau bukan berbohong ya bukan dia kan? Karena bawaan bawinya memang berbohong. Ini menarik, nggak sepele. Kalau sampai ketahuan dan harus membuktikan dia berbohong, dua, dokter andasnya ijazahnya apa, insinyurnya ijazahnya apa, nggak usah ngomong yang SMA lah. Terus lagi daftar ke KPU sebagai capres, ijazahnya apa? Jadi KPU-nya kena juga. Karena anaknya sekarang pun sudah daftar nggak benar diterima oleh KPU. Jadi mari kita rame-rame walaupun 4 bulan bersyukur. Terima kasih buat tim pengacara khususnya rekan saya Prof. Egy ini lanjut dan Anda diminta adil terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain Ini.